Tadi poin yang pertama sudah, poin yang kedua? Ya, poin pertama tadi soal internal ya, ada kebutuhan untuk fully recovery. Nah, poin kedua soal eksternalitasnya. Kita tahu bahwa proses Pilpres ini ya dikawal oleh banyak orang. Tidak hanya kubu Prabowo Hatta, tapi juga Jokowi JK mengawal prosesnya, terutama proses penghitungan suara. Sehingga kalau dikatakan misalnya terjadi error, ya barangkali errornya tipis saja, artinya error yang berarti 0, sekian persen, tapi error sampai 5% ya, membalikkan keadaan, rasanya saya menganggap sulit. Kenapa? Karena jenjang penghitungan suara dari TPS sampai kemudian KPU nasional itu dikawal. Bahkan ada pihak swasta kawal pemilu.org gitu ya, yang juga melakukan rekapitulasi didasarkan pada penghitungan C1 misalnya. Dan semuanya konform sesungguhnya dengan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Kalaupun ada perbedaan, ya perbedaan tadi saya katakan 0, sekian persen ya. Nah, yang jadi persoalan adalah dengan maksudnya dengan eksternalitas ini, saya yakin hakim MK pun akan berhitung kalau seandainya kemudian mereka dalam tanda kutip menjadi tidak amanah. Tapi kita harus meyakini mereka bisa transparan, akuntabel dan lain sebagainya. Ada kadang-kadang orang mengatakan semua itu terserah MK. MK bisa menentukan A, B, C dan lain sebagainya. Benar, sebagai pengadilan MK bisa menentukan A, B, C dan lain sebagainya. Tapi ingat, putusan MK itu juga harus didasarkan pada alat bukti ya, dan keyakinan hakim. Jadi keyakinan hakim saja tidak cukup, tapi juga alat bukti yang kuat. Nah, kalau saya lihat permohonannya, kita harus tunggu alat bukti apa yang disampaikan oleh kubu Prabowo Hatta yang mengklaim kemenangan 50,26%. Mengenai proses pemilu, saya menganggap mudah-mudahan MK tidak menggubrisnya lebih jauh, karena proses pemilu ini sangat spekulatif, sangat asumtif, dan tidak bisa diverifikasi siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan berdasarkan apa yang sudah disampaikan tadi begitu. Oke. Bung Refli, kalau kita lihat proses pemilu kali ini begitu banyak mata yang mengawasi ya, masyarakat dan juga berbagai elemen. Jika sidang ini, apakah hal yang sama bisa dilakukan? Masyarakat mengawasi, dari pihak terkait juga bisa melakukan pengawasan, bisa tidak? Iya, sebenarnya begini. Kalau kita bicara tentang proses pemilu ya, ada kesalahan kita ketika kita menumpuk perkara ini di MK. Walaupun kita bicara tentang perspektif konstitusional, ini hak konstitusional untuk menggugat, sesungguhnya secara teknis pemilu tidak boleh demikian. Makanya kemudian kan harus ada komplain di jenjang yang sudah dilakukan. Kalau kita lihat misalnya mengenai pemungutan suara ulang, PSU, itu sesungguhnya harus sudah dilakukan di tingkat TPS sesungguhnya. Ketika ada TPS dianggap bermasalah, maka kemudian PPL ya, pengawas pemilu lapangan dan saksi itu bisa merekomendasikan pemungutan suara ulang. Makanya kemudian pemungutan suara ulang itu dibatasi 10 hari saja setelah hari hanya. Tetapi ini tidak. Setelah rekap di TPS, PPK dan lain sebagainya, tiba-tiba ada perintah untuk mengulang lagi prosesnya. Padahal bahayanya adalah kenapa kemudian protes itu muncul? Karena hasil pemilu sudah hampir diketahui. Karena hasil pemilu sudah hampir diketahui, biasanya pihak yang kalah akan mencari-cari persoalan mana yang bisa dibawa, bisa dikomplain dan lain sebagainya. Nah, makanya kemudian mestinya kita perbaiki mekanisme yang namanya koreksi ya, di seluruh tingkatan. Kalau mekanisme koreksi itu tidak digunakan ya, maka sesungguhnya dia tidak bisa lagi seharusnya digunakan di level-level berikutnya. Nah, di MK tinggal mengkonfirmasi, tinggal ngecek ya, apakah koreksi itu sudah dilakukan atau tidak dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang coba bayangkan, rekap di tingkat KPU provinsi tiba-tiba memerintahkan untuk pemungutan suara ulang di beberapa TPS. Padahal undang-undang mengatakan rekap di TPS, PPK, KPU kabupaten kota itu komplainnya hanya bicara mengenai kesalahan angka dalam rekapitulasi, bukan kemudian mungkin adanya kecurangan dan lain sebagainya yang mengakibatkan pemilu harus diulang. Karena kalau pemilu harus diulang itu mestinya di TPS kejadiannya. Begitu PPL tahu ada yang tidak wajar, menyalahi regulasi, dia rekomendasikan pemungutan suara ulang. Nah, itulah peran PPL, pengawas pemilu lapangan, dan peran saksi. Tapi kita tahu dalam proses pemilu dan pemilu kada, saksi di TPS itu biasanya bukan saksi yang powerful. Orang-orang elitnya biasanya cuma berkumpul di
lingkaran presiden saja, tapi tidak mau menyebar untuk mengawal proses penghitungan suara di TPS. Barulah ketika diketahui hasil dan kemudian terlihat mau kalah, baru dicari-cari kira-kira. Padahal kalau kita mencari irregularitas, hal-hal yang sifatnya maladministrasi dalam pemilu yang paling kompleks sedunia, ya, orang mengatakan pemilu kita itu the most complicated election in the world, itu Pak Ramlan Surbakti, mantan wakil ketua KPU. Maka saya mengatakan irregularitas, mungkin hal-hal yang di luar prosedur itu bisa 100% di semua TPS. Tetapi sekali lagi belum tentu itu kecurangan begitu. Regularitas versus kecurangan. Baik. Kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Tetap bersama. Sudah di segmen terakhir untuk paruh ini, closing statement, Bung Refli. Jadi sidang masih terus berjalan. Jadi apa ya bisa kita ekspektasi lah untuk ke depan? Ya, di tangan MK ini terletak pedang keadilan. Ya, pedang itu bermata dua. Ya, bisa adil dan bisa sangat tidak adil. Tetapi kita harus mendorong MK berproses secara transparan dan akuntabel. Ya, dengan dukungan publik yang baik. Ya, dengan sikap gentleman semua yang terlibat dalam proses ini dan mau menerima apapun hasilnya nanti. Tapi dengan syarat bahwa MK harus transparan dan akuntabel dalam proses. Dan tidak ada salahnya juga hakim-hakim MK itu membaca dan menyimak kembali apa yang sudah pernah mereka putuskan dalam hal sengketa pilpres dan pemilu kada. Karena di antara mereka ini kan ada hakim-hakim baru yang mungkin tidak terlibat dalam proses pemilu sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita baca saja pemilu 2009 putusannya, maka sesungguhnya kita sudah bisa menjawab kemana arah putusan. Tetapi memang yang harus kita tunggu adalah pembuktian mengenai suara tadi yang menurut saya cukup signifikan untuk ditunggu kalau ada buktinya. Tapi kalau tidak ada buktinya, maka sesungguhnya saya bisa menebak bahwa apa yang dipersoalkan ini, saya mengatakan bukanlah sebuah kecurangan yang bisa dipandang sebagai sesuatu yang masif, terstruktur dan sistematis begitu. Ya, itu saja. Bung Refli, jadi proses ini akan berjalan seperti apa? Butuh berapa lama untuk akhirnya kita tahu Ya, yang jelas kan putusannya kalau tidak salah 21 Agustus itu sudah harus putusan karena 14 hari kerja sejak pendaftaran di registrasi dan kemudian mengenai berapa kali sidang. Nanti pada sidang yang kedua mendengarkan jawaban pihak termohon dan kemudian barangkali pihak terkait. Lalu pada sidang berikutnya pembuktian. Berapa kali sidang itu sangat tergantung MK. Tetapi biasanya MK ya untuk kasus-kasus pemilu kada biasanya ya cukup 5 kali 6 sidang saja. Bahkan kadang-kadang cuma 4 kali sidang. Nah, saya tidak tahu pilpres ini. Kadang-kadang yang saya rasakan MK tidak hanya menggelar proses sidang dalam arti mencari kebenaran substantif, tapi juga karena entertaining. Nah, ada unsur itu ya, aspek iya. itu ya. Nah, tapi entertaining ini tidak bisa disalahkan juga, karena bisa juga kanalisasi dari kekecewaan pihak-pihak yang merasa mungkin proses pemilu ini banyak kekurangan dan kecurangannya. Baik, kita akan ikuti terus jalannya sidang yang masih terus berjalan saat ini. Terima kasih Bung Refli untuk waktunya, dan Etelah Beco akan berlanjut bersama rekan Kartika Octaviana dalam sisi berita usai headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami. masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, dan kita akan menyaksikan langsung bagaimana jalannya sidang di sana saat ini. Ya, silakan Pak Suwarto. Terima kasih Pak Ketua. Saudara pemohon, saya mulai dari petitum pada halaman 144. Pada petitum itu kan pemohon meminta yang konkret. Artinya permintaan saudara kami sudah paham, itu konkret. Nah, tentu perlu juga argumen yang konkret untuk membuktikan yang konkret tadi. Saya ingin memberi contoh saja, misalnya saudara menggunakan kalimat, ada dalil yang menguraikan bahwa ada indikasi money politics. Tentu kalau kita berbicara indikasi, itu tidak sinkron dengan apa yang saudara minta di petitum, karena di petitum Anda meminta konkret, sementara kami disuguhi yang indikasi. Nah, itu yang
perlu jadi catatan. Kemudian pada bagian lain misalnya saudara pemohon menguraikan atau menyampaikan dalil mengenai istilah pengkondisian hasil perhitungan melalui panitia pemilihan dan aparatur pemerintah di Kabupaten Jombang, Sumeneb, Kediri. Nah, ini perlu diuraikan. Yang saudara maksud pengkondisian itu apa? Yang konkret. Sehingga kami nanti tidak kesulitan untuk mereka-reka atau sebenarnya yang saudara maksud. Dan yang paling terakhir saya kira saya ingin menyampaikan bahwa petitum saudara tadi konkret sekali lagi mungkin bisa disisir lagi nanti, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap, tapi kalimat-kalimat yang memang maknanya tunggal, sehingga kami tidak kesulitan dalam memaknai kalimat-kalimat saudara. Saya kira dari saya cukup, yang mulia. Terima kasih. Silakan dari ujung dulu, Pak Wahid. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Ada beberapa perbaikan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia terdahulu. Ini juga kami tambahkan. Pertama, perlu ada ketelitian dari pemohon, meskipun kita ketahui para kuasa ini sudah sangat biasa beracara di Mahkamah Konstitusi, tapi ada beberapa dalam penyusunan dalil pokok yang berkaitan dengan susunan dalil urutan provinsi. Itu pertama di halaman 106, 125, 126, 127, dan 133, pemohon hanya menyebut daerah provinsi terjadi kesalahan rekapitulasi atau pelanggaran, tetapi tidak menjabarkan dalilnya. Ini ada halaman-halaman tadi. Yang kedua, di penyusunan provinsi, ini tentu sekali lagi terkait kecermatan, tidak disusun secara berurut dan rapi, sehingga jumlah provinsi yang diajukan menjadi tidak sesuai. Misalnya Sumatera Utara dimulai dengan nomor urut 1 di halaman 95. Padahal sebelumnya tak ada provinsi Aceh, itu tidak ada nomor. Nah, ini apakah Aceh ini bagian dari provinsi atau kurang adanya nomor urut itu. Kemudian untuk Jawa Timur juga di nomor urut 15 Romawi halaman 114, kemudian di bawahnya lagi itu masih provinsi Jawa Timur tapi disebut terpisah juga. Nah, ini yang kedua, nanti mungkin penyempurnaan sistematika permohonan, karena dalil yang diajukan oleh pemohon tumpang tindih dan pengulangan yang bisa mengakibatkan nanti ketidakjelasan dalil, obskur. Di antaranya pada bagian alasan itu dalam pelanggaran proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang terstruktur, sistematis dan masif di butir 4.13 sampai dengan 4.15 di halaman 9 sampai 19 disebut kembali pada bagian lain dengan huruf besar semua. Nah, ini bagian mana ini sebetulnya? Yang kedua, pada bagian yang tertulis, terstruktur, sistematis dan masif di butir 5.2 dijabarkan dalil terjadinya pelanggaran TSM di tiap provinsi. Akan tetapi penjabaran dalil oleh pemohon di tiap provinsi tidak selalu mengenai pelanggaran, melainkan kesalahan rekapitulasi. Misalnya di Provinsi Aceh halaman 15 sampai 95 yang disajikan dalam bentuk tabel. Dalil ini lebih mengarah pada kesalahan rekap, bukan pelanggaran TSM misalnya. Ya, oleh sebab itu jika nanti ini akan disempurnakan, bila berdasarkan provinsi, maka pemohon
dapat mendalilkan secara sistematik dan berurutan di provinsi mana terjadi kesalahan rekap dan atau pelanggaran TSM, sehingga nanti mudah juga bagi termohon, pihak terkait dan juga majelis untuk mempelajarinya. Atau disusun berdasarkan dalil kesalahan rekap dan menyebutkan di daerah provinsi mana terjadi kesalahan rekap tersebut. Kemudian yang berdasarkan pelanggaran TSM, daerah provinsi mana terjadinya TSM itu. Mungkin tadi di permohonan sebagian sudah diperbaiki, tapi yang menjadi pegangan majelis sampai sekarang adalah permohonan yang dimasukkan pada tanggal terakhir 26 perbaikan. Kemudian pemohon menyebut dalil adanya alasan termohon dengan sengaja mengabaikan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota agar melakukan klarifikasi dan atau pemungutan suara ulang atas permasalahan daftar pemilih khusus tambahan di PKTB itu, butir 416 sampai 424. Ini dapat disusun mungkin dalam dalil tersendiri ya. Kemudian ada hal lagi, secara normatif pada setiap dalil yang diajukan harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalil-dalil dalam permohonan harusnya mengacu pada bukti-bukti yang diajukan. Ya, majelis melihat bahwa pemohon mengajukan sekian banyak dalil, tetapi belum menunjukkan bukti-bukti tertentu. Sedangkan mahkamah harus memeriksa secara rinci, detail dari tersebut satu persatu. Misalnya, kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS, maka pemohon harus menyerahkan bukti POM C1-nya. Ini saya kira banyak di halaman 15 sampai 16, kemudian tidak diteruskan dengan misalnya ini P sekian sampai P berapa. Terakhir saya kira pada petitum tadi yang mulia para hakim konstitusi sudah menyampaikan juga, ini tentu persoalan kecermatan. Misalnya dalam angka 2 petitum pemohon halaman 144, pemohon meminta menyatakan batal dan sah. Padahal seharusnya batal dan tidak sah saya kira ya. Ini saya kira ya pengetikannya. Yang kedua, petitum harus sesuai dengan pokok permohonan karena putusan mahkamah atas kebenaran dalil pemohon memiliki konsekuensi yang berbeda. Dalam hal kesalahan rekap, maka mahkamah ya akan menetapkan suara yang benar menurut mahkamah dan KPU harus menaati. Sedangkan dalam hal mahkamah menilai terjadi TSM, ya tadi permintaan untuk memutus perhitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. Ini jadi konsekuensinya ada berbeda. Ya, yang berikutnya yang terakhir saya kira di bagian petitum pemohon perlu menyesuaikan dalil pokok permohonan di provinsi mana saja pemohon terjadi kesalahan penghitungan suara sehingga mahkamah dapat menetapkan suara yang benar secara langsung atau tadi yang bersifat TSM. Saya kira demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Ya, itu tadi bagaimana jalannya sidang perdana sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi, dan kami masih akan terus memantau perkembangan terkini dari sana di program-program kami selanjutnya. Dan demikian hanya sisi berita. Hasil Pilpres berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Untuk mengetahui kondisi terkini di ruang sidang, kita akan segera bergabung dengan Ferry Prihardi. Ferry, sudah sejauh mana sidang perdana ini berlangsung? Ya, Kartika, hingga saat ini sudah 1 jam 30 menit atau 1,5 jam proses sidang berlangsung di dalam ruang sidang utama MK. Sejak dibuka pada pukul 9:40 oleh Ketua MK Hamdan Zulfa, tadi sudah beberapa hal yang disampaikan oleh berbagai pihak, utamanya adalah dari pihak pemohon, dalam hal ini yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa. Tadi usai dibuka, Hamdan Zulfa
meminta kepada tim hukum untuk menyampaikan apa saja poin-poin ataupun tuntutan atau petitum yang disampaikan atau yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dari data yang sudah diunggah ke situs MK sebanyak 147 halaman, bisa diringkas ada 11 petitum atau 11 tuntutan dari tim Prabowo Hatta yang disampaikan. Di antara ke-11 tuntutan tersebut bisa saya sebutkan diantaranya adalah agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan dari tim Prabowo Hatta secara keseluruhan atau seluruhnya, lalu membatalkan hasil rekapitulasi suara pemilu presiden yang sudah ditetapkan oleh KPU pada tanggal 22 Juli lalu, dan menetapkan hasil pemilu versi Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa. Jika bisa saya sebutkan, pada hasil Pilpres ataupun hasil rekapitulasi suara versi KPU 22 Juli lalu, pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa memperoleh sekitar 62 juta sekian suara atau 46,85%, sementara Joko Widodo memperoleh 70 juta sekian suara atau 53,15%. Sementara berdasarkan versi Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang tercantum dalam permohonan ataupun berkas permohonan, pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa memperoleh 67 juta sekian suara atau 50,25%, sementara pasangan nomor urut 2 Joko Widodo Yusuf Kala memperoleh 66 juta sekian suara atau 49,74%. Tadi petitum-petitum atau tuntutan ini dibacakan oleh anggota tim penasihat hukum Prabowo Subianto Hatta Rajasa Magdir Ismail, lalu kemudian Hamdan Zulfa pun memberikan kesempatan kepada pihak pemohon yang langsung dihadiri oleh Prabowo dan juga Hatta. Tadi Prabowo Subianto menyatakan bahwa banyak hal-hal yang terjadi selama proses pemilu, baik pada saat pasca ataupun pada saat penyelenggaraannya, yang tidak sesuai. Dan kita sekarang akan langsung mendengarkan pernyataan dari salah satu hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat, yang memberikan tanggapan atas apa yang sudah tadi disampaikan dalam tuntutan-tuntutan oleh tim Prabowo Subianto dan juga Hatta Rajasa. Secara sistematis, baik pemohon, termohon maupun pihak terkait, baik di dalam permohonan, jawaban, dan keterangan pihak terkait, itu langsung supaya bisa mengcover bukti tertulisnya itu di mana. Kalau pemohon itu P1 sampai berikutnya itu di cover di situ, sehingga memudahkan kita semua. Kemudian juga termohon, itu begitu juga. Jawabannya yang mementahkan dalil pemohon juga bisa nanti bukti P berapa begitu langsung supaya memudahkan. Begitu juga dengan pihak terkait. Keterangan pihak terkait yang mementahkan dalil termohon itu juga langsung bisa menunjuk dengan bukti tertulisnya di mana, sehingga akan memudahkan. Begitu juga saksi. Tadi prinsipal yang saya hormati Pak Prabowo menyebut karena luas cakupan permohonannya itu hampir seluruh wilayah Indonesia, bisa mendatangkan ribuan saksi. Tetapi kita tidak perlu sampai memeriksa ribuan saksi. Yang dipentingkan di sini adalah kualitas dari keterangan saksi yang mendukung dalil-dalil yang ada di dalam permohonan. Begitu juga termohon, kualitas dari saksi yang diajukan adalah kualitas keterangannya yang bisa meyakinkan hakim bahwa jawaban termohon itu yang betul. Begitu juga pihak terkait, ya. Jadi kualitas saksi, kita tidak melihat kuantitas dari saksi-saksi yang diperiksa, yang didatangkan, karena pengalaman selama ini, begitu juga pada waktu mengadili masalah Pileg kemarin, banyak saksi yang didatangkan jauh-jauh dari misalnya Papua, tapi ternyata keterangannya tidak bernilai apapun di mata hukum, sehingga itu menghabiskan biaya. Padahal kita kan harus menghemat biaya, ya, dalam peradilan ini, sehingga kualitas saksi-saksi yang didatangkan adalah kualitas keterangannya yang kita peroleh, bukan jumlahnya. Jadi ini supaya juga mulai persiapkan. Tadi Pak Ketua mengatakan bahwa sebelum saksi itu didengar keterangannya di persidangan, 1 hari sebelumnya sudah dibuat namanya, kemudian alamat yang lengkap, identitas yang lengkap, dilampiri dengan KTP dari saksi-saksi tersebut.
sehingga kita bisa cek betul bahwa saksi ini. Pengalaman selama ini dalam pemilu kada terutama, saksi-saksi itu kita bisa meyakini bahwa dengan melihat gesturnya saksi ini bohong, meskipun sudah disumpah tapi bohong, sehingga tidak meyakinkan hakim sama sekali. Sehingga ini saya ingatkan kembali baik pada pemohon, termohon maupun pihak terkait, saksi dilihat dari segi kualitas keterangannya di mata hakim dan bernilai sebagai kesaksian hukum, bukan hanya cerita, asumsi, bahkan yang tidak bernilai sama sekali. Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Jadi seluruh hakim sudah memberikan nasihat, advis, kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ada komentar dari pemohon? Saya silakan. Baik, tentunya kami sangat berterima kasih atas segala nasihat-nasihat, saran-saran yang disampaikan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, dan semua saran kami terima, dan insya Allah pada harinya besok yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kami akan memperbaikinya dengan yang walaupun sudah diperbaiki juga tetap akan kami perbaiki sesuai dengan. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Sisi Berita akan hadir kembali dengan sejumlah informasi. Pilpres 2014 telah dimulai sekitar pukul 9.30 pagi. Suasana di depan gedung MK semakin ramai dipenuhi ratusan orang yang berunjuk rasa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Yasir Dede Ama dari luar gedung Mahkamah Konstitusi. Yasir, seperti apa suasana di depan gedung Mahkamah Konstitusi sekarang? Ya Kartika, saat ini saya berada persis di depan gedung Mahkamah Konstitusi, dan situasi terkini di depan gedung Mahkamah Konstitusi ini masih sangat ramai. Dapat dilihat di belakang saya ini adalah ribuan orang dari kubu Prabowo Hatta yang menamai diri mereka Koalisi Merah Putih, yang memang sejak pukul 8 pagi tadi sudah datang ke sini untuk berorasi dan berunjuk rasa untuk menyampaikan dukungannya kepada Prabowo Hatta dalam sidang perdana gugatan hasil Pilpres 2014. Dan sejumlah orator telah menyampaikan orasinya, seperti tadi ada Ali Mukhtar Ngabalin dan ada juga Ferry Julianto. Dan beberapa hal yang mereka sampaikan adalah mereka berharap Mahkamah Konstitusi bisa berlaku adil dan jujur dalam proses persidangan ini. Kita percaya hakim-hakim agung yang di dalam sana. Dan mereka juga berharap bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi dalam proses persidangan dari sidang perdana hasil gugatan Pilpres ini pun bisa berjalan adil, dan hakim bisa melakukan yang terbaik dan juga tidak mendapat intervensi dari pihak manapun. Dan hingga saat ini sekitar 1.500 aparat kepolisian pun masih tetap berjaga di area sekitar Mahkamah Konstitusi ini. Mereka berjaga dengan di beberapa titik rawan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok. Dan memang tadi informasi yang kami dapatkan, untuk seluruh wilayah DKI Jakarta saja pihak kepolisian menurunkan sekitar 22.000 personilnya untuk mengamankan situasi pada sidang perdana gugatan hasil Pilpres ini. Dan untuk khusus di Mahkamah Konstitusi, pihak kepolisian menerjunkan sekitar 1.500 aparat kepolisian. Dan hingga saat ini para aparat kepolisian itu masih terus berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan informasinya para demonstrasi yang ada di sini setelah berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi, mereka akan melanjutkan unjuk rasa mereka di gedung DPR. Selanjutnya kepada penyandang tunanetra disabilitas, kita sama-sama mendengarkan Kartika. Baik, tentunya kita harapkan unjuk rasa berjalan dengan tertib dan segala sesuatu berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih Yasir Dede Ama atas laporan Anda. Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi menjamin pelaksanaan sidang akan berjalan jujur tanpa intervensi dari pihak manapun. Seperti apa berlangsungnya sidang dan apa hasilnya, masyarakat berharap MK benar-benar bisa menepati janjinya melaksanakan sidang dengan adil. Sidang perdana gugatan hasil pemilu presiden 2014 akan digelar pada 6 Agustus 2014. Lalu, apa tanggapan dari para hakim Mahkamah Konstitusi? Akankah mereka mengedepankan independensi seperti yang mereka janjikan? Lalu, seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan sidang gugatan dari hasil pemilu presiden 2014 ini? Hakim Mahkamah Konstitusi menjamin pelaksanaan sidang gugatan hasil Pilpres 2014 akan berjalan jujur, adil, dan tanpa terpengaruh intimidasi apapun. Pertama, saya pastikan dan saya jamin
seluruh hakim konstitusi sudah bersepakat bahwa kami akan melaksanakan dan memutus perkara ini secara independen, secara imparsial, memperlakukan masing-masing pihak sama. Tidak ada siapapun dari lembaga negara, dari partai politik, dari ormas, atau dari kelompok demonstran yang bisa menekan sikap dan pendapat mahkamah. Nah, kalau misalnya MK gagal memutuskan setransparan mungkin dan seadil mungkin, maka kehancuran nama MK pasca jatuhnya Akil Mukhtar sebagai ketua MK itu akan terus-menerus terjadi. Jadi ini menjadi batu ujian ya buat MK. Seperti apa pelaksanaan sidang dan apa hasilnya? Tentu saja masyarakat berharap MK bisa melaksanakan mandatnya dengan jujur dan mengeluarkan keputusan yang adil tanpa intervensi dari pihak manapun. Harapan saya agar MK bisa bersikap tegas, berani, dan berani menolak apabila memang bertentangan dengan konstitusi, berani berkata dengan jujur demi kepentingan rakyat. Kita berharap hakim bisa berbuat seadil mungkin dan kemudian berpihak kepada kemenangan untuk kebaikan bangsa ini. Dan jangan ada data yang dimanipulasi, jangan ada fakta yang dimanipulasi. Yasir Niniam, Ali Hamdan, Metro TV. Baik pemirsa, kembali kita simak sidang perdana gugatan Pilpres dari dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Langsung saja kita bergabung dengan Ferry di sana. Secara resmi juga kami sudah menerima surat dari saudara termohon mengenai hal ini, dan pada sidang selanjutnya Mahkamah akan memberikan tanggapan mengenai hal ini setelah kami membicarakan dalam rapat permusyawaratan hakim. Selanjutnya saya silakan kepada pihak terkait, ringkas saja karena nanti toh ada kesempatan untuk memberikan jawaban ya terhadap permohonan, tidak usah ditanggapi lebih dulu, nanti langsung dalam keterangan pihak terkait ya. Terima kasih Yang Mulia. Saya kira setelah mendengar nasihat dari Yang Mulia yang cukup komprehensif, saya kira kami pihak terkait tentu akan menunggu perbaikan permohonan dari pemohon yang kemudian akan kami jawab tentu dengan limitasi waktu yang cukup buat kami melalui Majelis Hakim Yang Mulia pada sidang berikutnya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya ingatkan pemohon untuk mengajukan perbaikan permohonan paling lambat besok ya, jam 12 ya, jam 12. Termohon dan pihak terkait dapat mengambil perbaikan permohonan itu setelah itu, setelah jam 12 ya. Yang kedua, sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Jumat ya, tanggal 8 Agustus 2014 dimulai pukul 9 pagi ya. Acaranya adalah jawaban dari termohon ya, kemudian keterangan dari pihak terkait, keterangan dari Bawaslu, dan sekaligus pada saat itu majelis minta kepada pemohon untuk menyampaikan bukti tulisan. Pada sidang selanjutnya akan disahkan karena akan diverifikasi lebih dulu. Kemudian termohon dan pihak terkait menyampaikan bukti tulisan pada sidang selanjutnya, yaitu pada hari Senin tanggal 11. Nanti setelah melihat bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon dan pihak terkait dapat memberikan bukti lawan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan diajukan pada hari Senin. Walaupun demikian, masih ada kemungkinan untuk menyampaikan bukti-bukti tambahan selama proses persidangan pembuktian itu berlangsung. Ya. Tapi ini untuk mempermudah, karena sambil sidang berjalan kami harus mempelajari dan memverifikasi bukti itu, dan kami mendalami satu persatu selama proses sidang itu berjalan. Karena itu kami membutuhkan betul bukti-bukti ini diajukan lebih dulu untuk dipelajari oleh majelis. Kemudian yang ketiga, kita juga merencanakan pada hari Jumat itu langsung memeriksa saksi ya, saksi dari pemohon. Untuk tahap awal ya, kami merencanakan masing-masing 50 saksi. Dilihat alokasi waktu akan ditambah lagi
dan seterusnya sampai alokasi waktu itu habis. Ya. Jadi apakah nanti hanya 50 masih 50 atau berapa, nanti kita lihat alokasi waktunya, ya, alokasi waktu yang sesuai dengan yang tadi saya sudah sampaikan pada awal sidang. Nah, untuk tahap pertama, masing-masing mengajukan 25 orang saksi, 25 pemohon, 25 termohon, 25 pihak terkait. Setelah itu 25 pemohon, 25 termohon, 25 pihak terkait. Jadi begitu selanjutnya dalam sidang-sidang selanjutnya. Nah, untuk saksi ini sekali lagi saya ingatkan agar 1 hari sebelumnya disampaikan nama-nama. Kalau tidak 25 bisa mengajukan langsung 50 atau lebih dari itu untuk diverifikasi lebih dulu oleh mahkamah. Alamatnya yang lengkap, alamat yang lengkap, agamanya untuk menentukan nanti sumpah. Kita menyediakan juru sumpah di sini, agamanya karena masing-masing berdasarkan agama. Kemudian fotokopi KTP juga dilampirkan. Kemudian di kolom terakhir adalah pokok-pokok hal apa yang akan disampaikan. Ini untuk memudahkan pengarahan atau jalannya persidangan dalam rangka pembuktian perkara ini. Ini hal yang biasa dalam proses perkara PHPU, baik pemilihan kepala daerah maupun juga pemilu legislatif. Itu hal-hal yang perlu disampaikan untuk diketahui oleh semua, baik pemohon, termohon maupun pihak terkait. Yang Mulia. Masih ada yang mau disampaikan, saya silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami hanya ingin menanyakan terhadap saksi-saksi kami yang ada di daerah yang bisa diperiksa dengan video conference, karena tadi pemahaman kami adalah saksi yang dihadirkan di Mahkamah Konstitusi ini. Nah, bagaimana dengan saksi kami yang ada di 33 provinsi dan seluruh kabupaten kota hingga tingkat TPS? Terima kasih. Ini biasa, kita tetap melakukan melalui video conference. Silakan saja, tidak sempat ke sini, kita sidang melalui video conference. Ya. Sama nilainya, nilai pembuktiannya sama. Jadi disiapkan saja. Yang penting 25 dulu, terserah apa dibawa ke sini atau ada di daerah mana. Tapi sampaikan sebelumnya agar disediakan di tempat mana video conference itu akan dilakukan. Agar staf kami ada di tempat video conference itu sudah menyiapkan sebelumnya. Ya. Tadi dari pihak terkait. Ya. Izin yang mulia. Satu pertanyaan, apakah masing-masing pihak ini bisa melihat bukti yang telah disampaikan supaya kita mengetahui juga bukti apa yang mereka sampaikan? Terima kasih yang mulia. Ya, pasti bisa, dan Anda harus dilihat. Anda rugi kalau tidak melihat. Ya, jadi kami akan buka dan kami dibuka di bagian kepaniteraan untuk dilihat buktinya. Ya, silakan saja. Ya, masih ada dari pihak terkait. Satu lagi yang mulia, terkait juga dengan bukti. Apakah kami juga bisa mendapatkan daftar bukti yang sudah didaftarkan bersamaan dengan perbaikan permohonan yang disampaikan esok hari? Karena untuk memberikan atau menyusun keterangan pihak terkait, kami pun juga membutuhkan daftar bukti yang sudah didaftarkan oleh pemohon. Terima kasih yang mulia. Iya, karena bukti itu kita minta masukkan pada hari Jumat, nanti setelah itu tentu daftar buktinya. Kalau diajukan lebih dulu besok, itu silakan ambil saja kalau memang diajukan besok. Tapi diajukan hari Jumat, tentu setelah itu mahkamah akan memberikan kepada saudara akta bukti dari masing-masing para pihak. Ya. Sedikit yang mulia. Paling tidak daftar bukti yang didaftarkan pada saat yang sudah ada, nanti akan sudah ada. Ya. Akan kami sampaikan. Ya, silakan dilihat di kepaniteraan. Kalau yang sudah disampaikan. Baik pemirsa, itu dia tadi jalannya sidang perdana gugatan Pilpres. Kami masih akan kembali.